Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kasihan Pratama di ISP Channel. Kali ini saya akan melakukan kegiatan yaitu mengganti fan belt dari sepeda motor. Nah, jadi penggantian ini sangat mudah sekali dan ini bisa dilakukan oleh semua orang, tapi yang penting alatnya sebenarnya harus lengkap. Jadi supaya gampang buka dan pasangnya atau bongkar pasangnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bumper dulu. Oke, pertama-tama kita buka dulu bagian covernya. Ini bagian covernya ini dengan menggunakan kunci T8 mili ya. Nah, kita bukanya itu biasanya kita lakukan dari bagian yang paling luar dan pojok. Oke. Kemudian bukanya bisa silang, bisa kayak obat nyamuk. Oke. Kita kayak obat nyamuk aja. Ini tapi kita longgarkan terlebih dahulu, jangan langsung dibuka full. Oke. Jadi asal longgar saja. Baru nanti terakhir kita buka semuanya. Jadi fungsinya ini adalah untuk menjaga tekanan covernya ini supaya lebih merata. Jadi nanti covernya juga tidak bengkok. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar, tapi untuk menjaga saja supaya kondisinya tetap bagus. Oke. Kita buka. Bautnya cukup banyak, jadi hati-hati jangan sampai tertukar, dan ukurannya juga ada yang panjang ada yang pendek, dan diingat saja posisi yang panjang di mana dan yang pendeknya di mana. Kemudian yang tengah ini adalah untuk yang terakhir. Oke, kemudian kita buka bautnya satu-satu. Kalau bisa ini sebenarnya harus kita susun supaya dia tidak tertukar posisinya. Oke, untuk bagian dalam cukup sulit, jadi kita buka saja. Cara bukanya itu bisa kita tarik begini. Nah, oke. Nah, jadi untuk bautnya ini juga. Nah, ini yang panjang. Oke. Nah, baut panjang itu ada dua. Nih. Jadi kalau diperhatikan ada 3 jenis baut. Nih. Ya. Ini dia. Jadi bautnya ada 3 jenis, ada yang paling panjang,
sedang, dan yang paling pendek. Oke, dan itu kita urutkan saja. Yang jelas yang panjang ini adalah pada posisi bagian tengah. Nah, ini dia. Jadi pastikan kita urutkan seperti ini. Fungsinya apa? Jadi fungsinya supaya tidak tertukar posisi pada saat kita pasang. Ini bagian atas ya. Ini bagian atas. Ada 3. Nih, ini 1 2 3 itu ada di bagian sini. 1 2 dan 3. Oke, kemudian yang 3 ini ada di bagian sini. 1 2 3. Nah, ini. Kemudian yang 2 itu ada ini. Ini ya. 1 2. Dan yang terakhir yang panjang itu ada di bagian sini. 1 2. Oke, jadi ada 2. 1 2. Ya. Yuk, langsung sekarang kita buka CVT-nya. Untuk membuka CVT, kita butuhkan 2 kunci. Jadi ini untuk kunci 19. Kemudian ini untuk kunci 21. Oke. Nah, yang akan kita buka duluan adalah puli bagian belakang. Oke. Puli bagian belakang membutuhkan alat ini. Nih. Oke, kita pasangkan. Ya. Setelah kita pasangkan, kita kencangkan di bagian sini. Bagian bawah dari alat ini. Kita putar sampai dia press nih. Lingkaran ini dia press. Jadi ini sebenarnya untuk sebagai pegangannya. Oke, udah kuat. Kita pasangkan. Ini dia akan menahan di bagian standar 2-nya ini. Kemudian kita pasangkan kunci 19. Oke, 19. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita tekan. Nah, kita tekan, kita putar, kita buka. Nah, sudah terbuka. Setelah terbuka baru kita tarik. Nah, ini adalah drumnya. Jadi ini adalah untuk penerus dari kopling sentrifugalnya dengan drumnya. Drumnya ini nanti akan meneruskan ke roda. Jadi kalau ini berputar, kemudian kopling sentrifugalnya terlempar, akan menyentuh pada bagian drumnya ini. Drumnya ini yang akan meneruskan putaran ke roda. Ini dia. Nah, jadi poros tengah ini adalah untuk meneruskan putarannya ke roda. Oke. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Nanti sekalian kita bersihkan. Kemudian kita buka pada bagian depan. Pada bagian depan kita butuhkan alat ini, seperti huruf Y ini. Oke. Kita pasangkan. Nah, kita pasangkan dia di bagian bawah. Oke. Kemudian yang kita butuhkan adalah kunci 21 dan extensionnya. Ini extensionnya. Kemudian ini shock 21. Kita pasangkan. Oke. Nah. Kemudian kita pasangkan. Ternyata ini kunci 22. Ya. Oke. Saya ralat ya. Jadi kunci yang digunakan adalah kunci 22. Jadi kalau kunci 21 itu untuk vario yang lama. Yang 125 tapi yang keluaran 2004 bukan 2004. 2014 ya. Oke, yuk sekarang kita langsung buka. Ini fungsinya untuk menahan ke sini nih. Kemudian kita pasangkan alatnya. Kemudian kita putar.
Oke, kita pasang lagi ya. Kalau sudah, tinggal kita buka. Oke, sudah terbuka. Kita simpan dan kita simpan. Kemudian kita buka nih. Nah, ini dia puli bagian depan. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang itu adalah untuk fan belnya. Fan belnya kira-kira kondisinya seperti apa. Ini kita buka juga. Nah, ini dia. Jadi fan belnya yang diminta untuk diganti. Kenapa sih harus diganti? Nah, nih saya perlihatkan. Nah, ini dia. Jadi kondisinya sudah mulai pecah-pecah seperti ini ya. Nah, ini yang sangat berbahaya pada saat kita gunakan di jalan, dan itu bisa putus tuh. Jadi nanti bisa putus. Nah, ini sangat berbahaya sekali tuh, dan hampir semuanya ini pecah-pecah. Oke, jadi hampir semuanya pecah-pecah. Jadi ini memang wajib untuk diganti. Jangan sampai menunggu ini putus. Kalau sampai menunggu ini putus, ya wassalam, akan mendapat kendala di jalan. Oke, yuk sekarang kita langsung ganti. Tetapi saya perlihatkan juga rollernya. Kondisi rollernya bagaimana? Roller ada di bagian depan sini, puli bagian depan. Kita perhatikan rollernya, mudah-mudahan sih masih bagus sebenarnya. Oke, oh ternyata rollernya juga memang harus sudah diganti. Ini dia rollernya ada 6. Oke, ini rollernya ada 6. Kemudian, nah kondisi rollernya juga memang harus sudah diganti. Dia sudah tidak bulat lagi. Nah, ini ada posisi yang sudah aus ya. Ini sudah agak sedikit rata dia. Tuh, ini juga. Ini bahkan lebih parah nih, kelihatan banget tuh. Nah, yang bagus itu seperti apa? Dia yang bagus itu posisinya dia masih bulat seperti ini, bulat sempurna. Oke, masih bulat sempurna. Yuk kita lihat yang barunya. Kita unboxing. Ini yang baru. Oke. Nah, yang baru. Nah. Oke. Nah, ini adalah yang baru. Kalau yang baru itu tuh masih bagus. Jadi tidak pecah-pecah dia. Nah, jadi memang kondisinya seperti ini. Oke. Tapi dia tidak pecah-pecah. Nah, ini adalah yang baru. Nah, ini masih bagus nih. Ini penggunaan sekitar 25.000 km. Kemudian untuk rollernya. Nah, ini rollernya yang baru. Masih disegel coy. Nah, masih disegel. Kita unboxing. Oke. Nah, kita simpan dulu. Nah, ini adalah roller yang masih baru. Nah, bedanya di mana? Nih, kelihatan nih kalau yang masih baru sama yang bekas. Tuh. Ini yang bagian depan ini yang bekas. Kemudian yang belakang, yang ini adalah yang baru. Nah, jadi ini sudah agak gepeng dia. Oke, yuk langsung aja kita ganti. Jadi sebelum kita ganti, kita bersihkan terlebih dahulu.